Pada pertemuan Advent kedua ini, umat diajak pada suasana dan dorongan rohani untuk pertobatan dan berbenah. Maka, pada Advent kedua ini, umat diajak untuk memperdalam berbagai pengalaman, rekonsiliasi, dan upaya berbenah dari berbagai terpaan dan kesulitan yang dihadapi keluarga selama pandemi COVID-19. Pada kesempatan ini, kita sampai di pertemuan Advent yang kedua dengan tema keluarga yang berbenah dan berubah. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di tema yang kedua ini, kita semua diajak untuk berbenah dan melihat kembali segala pengalaman yang menyakitkan selama pandemi yang sering terjadi. Pengalaman tentu saja tidak hanya menyangkut beban ekonomi dan kesehatan, melainkan juga pengalaman tentang psikologi, juga relasi dalam keluarga. Banyak permasalahan selama pandemi menyoal hubungan tentang relasi dalam keluarga, saudara-saudara. Maka pada kesempatan Advent yang kedua ini, kita akan merenungkan tentang keluarga-keluarga Katolik yang diajak untuk berbenah kembali. Momen Advent kedua membawa kita pada upaya berbenah, karena Advent juga merupakan masa untuk penebusan dosa. Advent ibarat seorang petani yang bekerja mencangkul dan menyiapkan ladangnya menjelang musim penghujan. Saat musim penghujan datang, harapannya ladangnya sudah siap. Lalu benih ditanam dan bertumbuh. Itulah Advent bagi kita. Advent adalah tentang penantian kedatangan dengan berbenah dan berpengharapan. Sukacita mengetahui bahwa Kristus telah datang dan menebus dengan kasih-Nya untuk kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita mulai pertemuan Advent yang kedua ini dengan berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur kehadirat-Mu karena melalui masa penantian Advent kedua ini, kami Engkau ajak untuk menyadari betapa rapuhnya hidup kami yang seringkali abai pada relasi dan komunikasi dalam keluarga. Apalagi situasi pandemi yang sering membuat kami hidup penuh tekanan dan melupakan usaha untuk membangun kasih dalam keluarga. Melalui pertemuan Advent kedua ini, semoga kami mampu membangun dalam keluarga kami pengampunan, berbenah hati dan rasa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersatu bersama Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Kini tiba waktunya kita akan menyalakan lilin Corona Advent. Tuhan, terangilah umat-Mu dengan cahaya kasih-Mu, agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi sesama. Ya Bapa, berbelas kasihlah kepada kami, para hamba-Mu yang merindukan putra-Mu, cahaya kehidupan sejati. Nyalakanlah harapan kami yang gelap ini akan kehadiran putra-Mu yang menjadi penerang bagi hidup kami. Bagaikan nyala lilin yang semakin terang, kami mohon agar hidup kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus. Semoga kami semua mampu menjadi keluarga yang tangguh, bersukacita, dan berbuah dalam kasih, serta bersama masyarakat memperjuangkan hidup yang sejahtera
dan bermartabat demi terwujudnya kehadiran kerajaan Allah, demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang segala masa. Amin. Romo, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ada satu cerita dalam pertemuan Advent yang kedua kali ini yang diambil dari media sosial, sharing dari Saudara Hari Cahyon. Bercerita tentang saya takut tak sanggup membalut lukanya. Beberapa tahun yang lalu, saya pernah marah pada anak lelaki saya karena suatu masalah. Saya marah sekali, bahkan membentaknya dengan keras. Namun di luar dugaan saya, ia malah melawan. Semakin saya marah, semakin ia melawan. Bahkan ucapan ibu dan adiknya juga tak mampu melunakkannya. Padahal waktu itu kami akan pergi bersama ke sebuah tempat. Tiket perjalanan sudah lengkap kami beli. Ketika waktunya semakin mepet untuk segera berangkat, saya terpaksa mengancamnya bahwa ia akan ditinggal sendiri di rumah. Ia pun bergeming. Ia memilih untuk tinggal. Akhirnya, saya mengambil sebuah keputusan tak mudah waktu itu. Saya simpan ego saya peluk dia sambil berbisik, "Bapak minta maaf." Itu saja. Saya juga tak menjelaskan kenapa malah saya yang minta maaf. Ia tak menjawab apapun. Tapi ia menyambut pelukan saya erat dan sempat saya rasakan isakan tangisnya. Pelan, lalu saya peluk ia lebih erat. Tak ada kata lagi. Kami akhirnya berangkat. Di sepanjang perjalanan, barulah kami berbincang. Ia mendekati saya, lalu dengan suara lirih meminta maaf. Selanjutnya, kami berbincang. Dan masalah yang membuat marah besar akhirnya cair begitu saja. Ia paham dengan sendirinya kenapa saya marah. Namun, sejak itu, saya berjanji dalam hati, sebesar apapun kesalahannya, saya tak akan pernah membentaknya seperti itu lagi. Saya mungkin akan tetap marah padanya jika diperlukan, tapi tanpa bentakan yang akan melukainya. Saya takut tak sanggup membalut luka hatinya. I love you, son. Demikian cerita yang ditulis oleh seseorang dalam media sosial mereka. Romo, suster, ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Yang pertama saya minta Mas Wawan. Bagaimana tanggapan Mas Wawan dari kisah tersebut, Mas Wawan? Dari kisah tersebut kita bisa melihat bahwa marah itu belum tentu menyelesaikan masalah. Anak zaman sekarang itu mungkin beda dengan anak zaman dahulu. Jadi mungkin seorang ayah itu marah karena anaknya itu tidak bisa melakukan seperti yang ia lakukan ketika ia masih menjadi anak. Dan karena ego yang seperti itulah, makanya bapak itu sampai marah sekali sama anaknya. Ini yang membuat anak itu sangat mungkin terpukul karena dimarah dan mungkin itu di hadapan ibu dan saudaranya. Dan itu akan membuat luka batin yang mungkin akan susah disembuhkan. Ibaratnya kayu, kalau dipalu dengan paku, walaupun paku itu dicabut, tetap akan meninggalkan bekas. Terima kasih. Terima kasih Mas Wawan, luar biasa tanggapannya. Jadi sudah kita dengar bersama menurut Mas Wawan bahwa dalam keluarga
marah itu kalau bisa dihindari. Karena kalau kita saling marahan, walaupun berdekatan, tetapi suasana rasanya menjauh, hatinya rasanya jauh. Lain sebabnya, kalau kita saling mencintai, walaupun kita saling berjauhan, tetapi hati rasanya dekat. Begitu ya Mas Wawan ya, luar biasa. Sesuai dengan tema di Advent yang kedua ini, kita masing-masing mau berubah agar mau berbenah keluarganya agar bisa masing-masing berubah. Tentu berubah ke arah yang lebih positif. Berikutnya saya tanya Mas Billy. Bagaimana kalau menurut Mas Billy dari cerita ini, tanggapan Mas Billy? Baik, saya menjadi teringat pesan Santo Paulus dalam suratnya bahwa buah roh itu salah satunya adalah kelemah lembutan. Jadi Santo Paulus di sini tidak menegaskan bahwa sesuatu yang keras itu menjadi hal yang diilhamkan oleh Roh Kudus, namun justru kelemah lembutan itulah yang menjadi sesuatu yang diilhamkan atau menjadi buah daripada roh itu. Sehingga dari cerita ini kita bisa melihat bahwa ketika si ayah tadi dengan lemah lembut meminta maaf kepada putranya itu bukan berarti si ayah ini kemudian menjadi tidak tegas, kemudian menjadi lemah dan terkesan salah, tetapi baik dalam menyelesaikan segala permasalahan, terutama berkaitan dengan komunikasi di antara keluarga. Jadi saya melihat bahwa kelemah lembutan itu justru dapat menyelesaikan masalah yang terjadi ketimbang kita saling mengedepankan ego masing-masing. Sebagaimana Santo Paulus berkata bahwa salah satu buah roh itu adalah lembutan, maka kita juga harus dituntut menghadirkan kelemah lembutan dalam hati, melebihi ego kita sendiri. Sharing dari saya, Pak. Terima kasih Mas Billy, semakin mantap ini. Muncul buah-buah roh adalah kelemah lembutan. Luar biasa Mas Billy. Pengalaman Mas Billy berdasarkan cerita di sini bahwa lebih dibutuhkan adalah sikap kelemah lembutan dalam mengelola sebuah keluarga daripada sekedar marah-marah Mas Billy ya. Mungkin maksudnya sama, tetapi yang satu dengan cara marah, yang satu dengan lemah lembut. Mana yang dipilih? Harapannya kalau berdasarkan buah-buah roh tentu yang lemah lembut. Begitu ya Mas Billy? Luar biasa. Kemudian di sini masih ada tanggapan juga yang butuh kita tanggapi bagi dalam cerita ini. Bagaimana pengalaman di dalam keluarga Anda masing-masing ketika menghadapi situasi sulit dan sering terjadi masalah komunikasi selama pandemi COVID-19 ini. Jadi kita pasti merasa dalam hampir 2 tahun pandemi ini sedikit banyak pasti muncul masalah dalam keluarga kita, betul tidak? Terkadang kalau kita menyikapinya kurang bijaksana, tidak hanya masalah kesehatan, masalah ekonomi yang muncul dalam situasi pandemi seperti ini, tetapi masalah psikologis dalam keluarga kita kena, masalah relasi antar satu anggota keluarga dengan yang lain kena, betul tidak? Nah, terkadang kita bisa memaknai bahwa pandemi ini bisa munculkan hal yang negatif seandainya keluarga tersebut masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri, kemudian melupakan relasi dalam keluarga. Sehingga karena beban ekonomi bertambah, kemudian tuntutan bertambah, sedangkan penghasilan berkurang, apalagi kalau ada anggota keluarganya yang sakit, mungkin akan menambah dalam keluarga tersebut kalau relasi dengan Tuhan juga kurang harmonis. Apalagi kemudian kalau anak-anak juga kurang bisa mengerti, orang tua kurang bisa memahami, kemudian penyampaiannya seperti yang disampaikan dalam kisah ini anak-anak, Bapak Ibu sekalian. Maka akan menambah masalah. Tetapi jangan salah, ketika kita bisa memaknai dengan positif, pandemi ini juga bisa berakibat positif. Justru karena pandemi, orang tua punya kesempatan bekerja dari rumah misalnya. Kesempatan bekerja dari rumah itu bisa dipakai untuk semakin mengeratkan relasi dalam keluarga. Komunikasi dengan anak, komunikasi dengan
istri dengan suami semakin terbina karena setiap hari ketemu dalam keluarga. Yang tadinya jarang ketemu menjadi setiap kali ketemu. Ini tanggapan yang terakhir, saya minta Bu Anjar, ini bagaimana dalam keluarga Ibu selama pandemi COVID-19 yang hampir 2 tahun ini ya? Ada kejadian-kejadian apa yang ada di keluarga Ibu? Silakan Bu. Di dalam keluarga kami itu pandemi COVID-19 ini ada plusnya dan minusnya tentunya. Hal yang positif yang kami rasakan mengikuti misa hari Minggu, itu kita bisa bersama-sama dalam satu ruangan, kita merasakan kehangatan dalam keluarga karena kita itu yang biasanya itu sendiri-sendiri, tapi selama pandemi bisa bersama-sama untuk mengikuti misa Ekaristi Kudus pada jam 11 siang lewat TVRI. Kemudian hal yang negatif itu seringkali kami itu ketakutan, jadi ada perasaan takut untuk keluar meskipun itu hanya untuk keluar untuk membeli sesuatu, itu ada perasaan takut nanti kalau kenapa-kenapa di tengah jalan atau dengan lingkungan di sekitar kami. Kemudian kami itu kurang banyak bisa rekreasi atau melihat sehingga kadang-kadang jenuh. Dalam jenuhan itu kadang-kadang anak-anak itu minta sesuatu hal yang menurut kami orang tua itu kurang pas, jadi kadang-kadang membuat emosi. Jadi di sini dibutuhkan satu komunikasi yang baik, tadi seperti yang diceritakan dari kisah tadi, itu sebetulnya contoh yang bagus bahwa di dalam keluarga itu dibutuhkan kerendahan hati dan pengampunan. Bahwa tidak selamanya masalah itu diselesaikan dengan kata-kata, namun dengan pelukan, dengan satu permintaan maaf dan sikap-sikap yang menunjukkan cinta kasih itu lebih dibutuhkan. Demikian Pak, sering dari saya. Terima kasih. Luar biasa Bu Anjar. Jadi memang sebagai orang beriman ketika memaknai sebuah peristiwa tentu kita bisa plus dan minus ya Bu Anjar ya. Tetapi bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari setiap musibah yang ada ataupun dari setiap peristiwa-peristiwa yang ada, kita senantiasa bisa mengambil hikmahnya. Luar biasa, kesadaran itu yang penting saya rasa. Hal positif, hal negatif yang terjadi dalam keluarga, kemudian bagaimana menyikapinya. Nah, di masa Advent ini justru ini kesempatan yang baik untuk kita, saudara-saudaraku sekalian yang di rumah maupun dimanapun Anda berada. Ini masa penantian kehadiran Tuhan. Masa penantian ini kita diminta di keluarga kita masing-masing. Bagaimana untuk bisa berbenah. Apa maksudnya berbenah? Ya membenahi situasi yang di keluarga kita anggap kita rasa belum baik untuk menjadi semakin baik lagi. Kita juga diharap untuk menjadi keluarga yang siap untuk berubah. Berubah ke arah apa? Tentu berubah ke arah yang lebih baik. Sehingga suatu saat nanti ketika tiba waktunya, Tuhan hadir, Tuhan datang, hati kita, keluarga kita sudah siap untuk menyambutnya. Bukankah demikian Bapak Ibu, anak-anak sekalian? Baik, selanjutnya kita dengarkan bacaan dari Injil Lukas. Saya minta Alexa untuk membacakannya. Bacaan dari Injil Lukas. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya,
Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlengkuk-lengkuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dari bacaan Injil Lukas yang baru saja kita dengarkan itu memberikan kita makna apa yang harus dilakukan untuk bersiap-siap bagi kedatangan Kristus dalam hidup kita. Tentu kita harus mempersiapkan jalan dengan meratakan bukit, meluruskan jalan yang berbelok, dan menghaluskan jalan yang rusak. Demikian juga kita dipanggil untuk melihat diri kita. Pantaskah kita menerima kehadiran Kristus dalam hidup kita? Terutama di masa pertobatan Advent, apakah jalan yang Tuhan lalui telah kita persiapkan? Keluarga kita telah mempersiapkan dengan sungguh. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pandemi COVID-19 telah mempengaruhi keluarga di segala lini usia, baik dari usia dini hingga lansia. Keluarga kita mengalami tekanan emosional yang kadang diperparah dengan situasi ekonomi hingga situasi kesehatan yang ikut terganggu dalam masa pandemi ini. Kita juga mengalami situasi secara dramatis termasuk hubungan kita dengan orang lain. Tadi sudah muncul dalam sharing. Kadang karena takut keluar, kemudian relasi dengan tetangga menjadi sedikit terenggang. Bukan karena kita memaksa untuk berusaha renggang dengan tetangga, tetapi perasaan takut tertular dengan virus ini yang membuat kita kemudian agak jauh relasi dengan tetangga. Namun, karena pandemi ini, kita juga mendapati diri kita lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga. Maka saatnya kita memperbaiki segala upaya menjadi keluarga sebagai rumah yang nyaman untuk meredakan kecemasan, membuat kegembiraan, dan tempat bagi harapan bertumbuh. Mari kita akhiri pertemuan Advent yang kedua ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang Maha Penyembuh dan Pengampun, saat ini kami percaya Engkau berjalan bersama kami di tengah pandemi yang masih mendera ini dengan memberikan kekuatan, penyembuhan, dan pengampunan kepada kami. Kami menyerahkan semua persoalan dan beratnya keluarga-keluarga yang terdampak. Kuatkan kami dalam iman, harapan, dan kasih. Berikan kesembuhan bagi kami yang sakit, penghiburan bagi yang berduka. Lindungilah dan kuatkanlah mereka yang merawat yang sakit. Kami mengangkat doa ini kepadamu ya Bapa, dan percaya pada belas kasihan-Mu yang tak terbatas. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Mbak Ima. Romo, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, syukur kepada Tuhan pertemuan Advent yang kedua sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Selamat untuk mempersiapkan hati dalam menyambut kehadiran Tuhan dan membenahi keluarga sehingga menjadi keluarga yang siap untuk berubah. Sampai jumpa pada pertemuan Advent yang ketiga.
berkah dalam.